Assalamualaikum, saya Muyani mau membahas tentang budidaya ikan nila agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini cara budidaya ikan nila yang kurang bagus. Ini contohnya. Ini ikan nila yang sulit pertumbuhannya karena kolamnya terlalu sempit. Jika budidaya ikan nila yang di tempat yang sempit, seharusnya sedikit saja. Ini. Dan kolam ini kurang bagus, masalah juga terlalu rimbun. Sebaiknya ikan nila dibudidaya dalam keadaan yang cerah. Maka dari itu saksikanlah video saya selanjutnya. Itulah pemirsa, ini caranya budidaya ikan nila yang ada di kolam terpal, adanya di daratan. Cara membuat kolam terpal itu hanya di samping, tanahnya digali untuk tanggul, kemudian dikasih terpal, sedang dalamnya diaduk sama bajak biar air bisa tersimpan, nggak gampang habis karena lumpurnya sudah banyak diaduk dengan bajak. Cara budidaya ikan nila terutama yaitu masalah air. Itu salah satu faktor keselamatan atau kesehatan ikan nila. Jadi air yang boleh dimasukkan bibit ikan nila kira-kira setelah 2 hari atau 3 hari. Semakin lama mungkin semakin bagus, karena yang bagus air sudah berubah berwarna hijau dan banyak plankton. Kolam ini dibikin luas, ukurannya 25 meter lebarnya, panjangnya 95 meter. Dibikin luas karena ikan nila biasanya sulit dipelihara di tempat yang sempit. Kolam sebesar ini cuma diisi 10.000 ekor ikan nila. Agak jarang-jarang supaya ikan luas cepat besar. Ikan nila sulit dipelihara di tempat yang sempit atau terlalu padat karena sifat ikan nila itu merata naiknya. Jarang ikan nila di dalam air itu nggak bisa yang ada di dalam, ada di atas itu sulit. Jadi kebanyakan merata. Kalau di permukaan, kalau di dalam lain, seperti ikan patin atau ikan lele atau ikan gurami. Kalau jenis ikan itu bisa ke atas, bisa ke bawah, jarang bergerak. Sifat ikan nila banyak bergerak, maka dari itu seharusnya budidaya ikan nila nggak terlalu padat. Kolam ini luasnya 25 meter kali 90 meter, adanya di daratan. Ini saya mengelilingi ikan ini untuk mengecek termasuk ikan nila, bagaimana kesehatan ikan nila. Ikan nila memang
sulit dipelihara di tempat sempit kecuali airnya itu mengalir. Itu memang bisa dipelihara atau dibudidaya di tempat yang sempit. Ini kolam, luasnya ini ikan nila yang naik di permukaan. Cuma ini waring-waring ini untuk sekatan aja lah, biar ikan enggak terlalu lari ke sana ke sini. Disekat itu pakai waring. Ini 95 meter kali 25 meter. Ini kolam-kolamnya. Budidaya ikan nila itu ada cara-cara tertentu, yaitu cara mengasih makan. Mengasih makan nila sebaiknya harus merata, jangan mengumpul. Kalau mengasih makan secara mengumpul, terjadilah ikan nila itu tidak sama besarnya, karena yang jauh atau yang kecil tidak berani mendekat. Seharusnya cara ngasih makannya merata, biar ikan sama. Mengasih makan nila sebaiknya itu di cuaca keadaan cerah. Kalau di pagi hari itu juga bisa kasih makan, itu dilihat dulu. Biasanya ikan nila dikasih makan sering, itu yang lebih bagus daripada banyak sekalian. Lebih baik dikit-dikit tapi sering. Ikan nila kalau sudah banyak amonia atau kurang oksigen, biasanya pada waktu sore hari itu naik di permukaan. Kalau pada waktu sore hari kelihatan itu naik di permukaan, itu jangan sekali-kali dikasih makan. Karena ikan yang kekurangan oksigen biasanya tidak bisa mencerna apa yang dimakan, sehingga paginya banyak yang mati. Jadi kalau kelihatan seperti itu, cara penanganan ditambah air atau dikurangi air sepertiga atau separuh, nanti ditambah lagi, itu biar ikan itu sehat. Ini ikan yang ada di daratan yang pakai terpal. Memang kalau di daratan itu sebenarnya biayanya ringan. Biaya cuma biaya untuk mengangkat air. Masalah panen atau ngurasnya tinggal cabut sajalah pembuangan air. Kolam yang ada di daratan sedikit sekali risikonya, terutama masalah keadaan banjir atau hewan-hewan lain. Lagi pula cara memanennya itu mudah, tidak mengangkat terlalu dalam. Ini kolam yang ada di daratan, 10.000 ekor. Kayaknya masa ini ikan termasuk masih sehat-sehat. Ini dilihat dari gerakannya, itu kelihatan sehat. Jadi ikan yang sehat gerakannya lincah dan makannya kuat. Tuh. Ini sekatan-sekatan kelihatan. Ini kolam yang ada di bawah-bawah, ini di bawah semua ini ikan nila. Itu di atas itu ikan nila. Di sini untuk percobaan mana yang hasilnya bagus, kolam yang besar atau kolam yang sempit. Ternyata masih menguntungkan kolam yang besar. Ini saya kelilingi ini. Ikannya kelihatan sehat-sehat, terpalnya kelihatan, terpal-terpal. 25 meter
kali 95 meter, itu cuma dikasih 10.000 ekor. Ikan nila ini biasanya dipanen setelah berat 6 on atau 5 on. Kebanyakan yang diminati oleh agen-agen itu 6 on atau 5 on. Jadi kalau kita hitung, kalau seberat 3 on saja itu sudah 1,3 kilo. Kalau 1,3 kilo ikan 10.000 berarti mendapat 3 ton ikan nila. Ini. Kalau di sini memangnya yang sulit yaitu penjualan. Masalah ikan nila itu rawan kematian, sedangkan membawanya sulit. Sekarang cara memanen ikan nila sebaiknya itu dilihat yang membeli dulu. Kalau mengambil harus pakai waring yang ditaruh di sampingnya. Ikan nila jangan dikasih tempat yang terpisah. Masalahnya apa? Ikan nila termasuk ikan yang gampang stres. Biasanya ikan nila itu mengambilnya cuma sedikit-dikit. Biasanya ada yang dimasukkan pemancingan dan ada yang diedarkan di tempat lain. Ini ikan nila semua ini. Ikan nila. Ikan nila itu mempunyai takaran atau ukuran masalah pakan. Kalau saya cuplik, ikan lele itu per 1.000-nya biasanya 2,5 sak atau 3 sak. Itu yang seberatnya 30 kilo. Sedangkan ikan nila itu per 1.000-nya 10 sak atau 300 kilo atau 400 kilo. Setelah habis segitu itu sudah bisa dipanen. Itu usia sekitar 6 bulan atau 7 bulan nila sudah bisa berat 6 on atau 5 on. Itu ikan nila. Jadi yang perlu diperhatikan masalah budidaya ikan, kuncinya ikan sebenarnya tidak terlalu bisa diatur oleh manusia. Itu kalau masalah ikan. Jadi yang merasa lapar atau kenyangnya itu ikan sendiri. Manusia tidak bisa merasakan lapar. Itu ikan. Jadi orang budidaya ikan masalah pakan ngikuti sajalah kemauan ikan itu tadi. Masalahnya ikan, rumus budidaya ikan yang banyak tidak mungkin makan makanan sedikit. Pasti makanannya banyak. Kalau ikan banyak makannya sedikit berarti pasti ikannya kecil-kecil. Kalau budidaya ikan nila sedikit makannya banyak, pasti ikannya itu besar-besar. Itulah jadi mempunyai ukuran tersendiri. Ada persenan dari berat ikannya. Tidak mungkin ikan besar makan sedikit, tidak mungkin ikan kecil makan banyak, itu tidak mungkin. Harus tahu itu supaya budidaya ikan berhasil. Ini kolam yang ada di daratan ini pakai terpal. Bikinnya mudah, cuma bikin tanggul, samping dikasih terpal, dipendam terpalnya, kemudian diaduk sama bajak, lalu dikasih air, itu bisa menyimpan air. Ini ikan ini mungkin sekitar usianya masih 4 bulanan. 4 bulan ini rata-rata ya ada yang 3 on, ya juga ada yang 4 on, itu rata-rata itu.
Nih, coba lihat ikannya. Jadi kesimpulan, budidaya ikan nila sebaiknya harus cari pengalaman dulu. Sering budidaya, sering menemukan masalah-masalah dalam perjalanan budidaya itu. Kalau saya sendiri budidaya ikan itu ada 35-an tahun, sudah lama sekali kalau saya budidaya ikan. Jadi kemungkinan di situ banyaklah pengalaman-pengalaman yang saya dapati. Begitulah dari saya, mudah-mudahan ada bermanfaat.